Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera bisa sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit merupakan manusia pilihan. Manusia pilihan dari ruh-ruh Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mempunyai sifat wasesoning segoro dan mempunyai watak hayuning memayu hayuning pawono. Jadi Satrio Piningit ini memang manusia yang betul-betul bisa kita harapkan, bisa kita tunggu kehadirannya, karena memang betul bahwa Satrio Piningit akan dimunculkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini di saat keadaan semuanya sudah genting, sudah namanya carut marut, dan manusia sudah mengaku dirinya lebih hebat dari Sang Pencipta. Ini yang terjadi adalah semacam ini yang ada, kita lihat, kita saksikan di masyarakat kita. Untuk memanusiakan manusia saja sudah sulit sekali, susah sekali. Semuanya melihat tentang kebendaan, jabatan, dan apa yang dia miliki. Seolah-olah bahwa ketika dia mempunyai jabatan dan juga memiliki sesuatu kebendaan yang mungkin melimpah ruah, seolah-olah dia adalah paling hebat, paling kuat, paling dikdaya, dan paling berkuasa. Ini sebetulnya masa-masa di mana mulai menuju kepada satu kehancuran sebuah kaum, sebuah masyarakat, karena hancur karena tentang kesombongan. Sedangkan kita sudah tahu bahwa sombong adalah seragamku. Kunya itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi sombong itu hanya milik Sang Penguasa langit dan bumi serta seisinya, yakni Allah Azza wa Jalla. Namun ketika kita melihat dengan seksama yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di snack video, Hello, dan mungkin di media-media televisi yang lainnya, ya kan? Itu kita kadang miris melihat manusia-manusia yang seolah-olah itu merasa dirinya itu lebih hebat dari Tuhannya. Ini kan sangat miris sekali. Nah, sedangkan mereka tidak tahu bahwa Sang Pencipta alam semesta ini menurunkan dan memiliki manusia-manusia pilihan, Sang Kinasih, Sang Wasesoning Segoro, yang dapat mempunyai watak memayu hayuning bawono, yakni adalah Satrio Piningit tadi. Satrio Piningit ini merupakan spionase, ya kan? Pemerintah saja, dari mulai camat, dari mulai lurah lah, dari mulai lurah sampai ke presidenan saja, dalam satu kelembagaan kenegaraan mempunyai spionase. Apalagi Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, sudah barang tentu memiliki spionase yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Hanya kita tidak mengerti, hanya kita tidak tahu, karena tergerus oleh suatu peradaban yang mana kita disibukkan dengan namanya kebendaan, dengan namanya ingin meraih kekuasaan, ingin mempunyai dari mulai mungkin jet, kan ya, jet pribadi, mungkin kapal pesiar pribadi, mungkin mobil mewah, ya Alphard lah, ya kan, ya mungkin Pajero Sport, Fortuner, Lamborghini. Itu sifat dan watak manusia yang kadang-kadang berlebih-lebihan, tidak mengerti. Ketika manusia sekarang berlebih-lebihan itu, dia tidak malu bahwa Sang Pencipta alam semesta pernah memberikan kekayaan separuh dunia ini kepada Satrio Piningit, yakni kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentang kekayaannya, separuh dari dunia ini diberikan kepada Sulaiman alaihi salam.
Apain orang sekarang mau sombong? Sebetulnya harus malu. Atau mungkin pragawati, pragawan, ya kan? Atau foto model, gitu. Harus malu. Sok ganteng lah, sok cantik lah. Sudah diberikan dahulu separuh kegantengan manusia di dunia ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan kepada Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu manusia yang tercantik sudah ada. Separuh dari kecantikan diberikan, ya kan? Disinilah kita harus memawas diri, berintrospeksi diri bahwa spionase Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla, bertebaran di muka bumi ini tanpa kita ketahui. Mungkin dari penonton saya, mungkin salah satunya, mungkin kita nggak mengerti spionasenya Sang Pencipta alam semesta ini. Itu sungguh luar biasa. Di setiap kelompok masyarakat itu ada. Seperti negara pun punya intelijen, punya spionase. Masa Sang Pencipta alam semesta ini yang maha dikdaya di atas segala-galanya tidak mempunyai itu? Sudah barang tentu, saudara-saudaraku, sudah barang tentu mempunyai spionase yang sangat luar biasa. Jelinya tidak bisa tertipu oleh apapun. Kita mah zaman sekarang aja tidak mengerti bahwa kita itu sudah terkena oleh tipu daya Dajjal sendiri, kan kita tidak paham. Kita tidak menyadari segala tipu daya yang telah kita lakukan sehari-hari. Baik saya, baik Anda semua. Dan jadi spionase daripada Sang Pencipta alam semesta ini, salah satunya adalah kan Satrio Piningit tadi. Satrio Piningit ini merupakan spionase dari Sang Pencipta alam semesta ini yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya kita tidak mengetahui. Tapi itu ada. Itu loh. Itu dipastikan ada. Hanya kita tidak menyadari hal itu. Spionase Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini banyak sekali. Salah satunya adalah Satrio Piningit, adalah sang spionase sejati dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam kehidupan ini agar tidak tertipu oleh gebiarnya dunia, tertipu oleh jabatan, tertipu oleh harta duniawi. Ini yang harus kita telaah, kita pahami, kita sadari, dan kita selalu harus menarik benang merah. Sejatinya manusia itu apa sih? Kan manusia itu adalah manungso, kata bahasa Jawanya. Manunggaling roso. Jadi bersatunya antara pikiran, hati, raga, jiwa, dan seluruhnya. Agar kita mengetahui bahwa di tengah-tengah kehidupan kita itu, kita harus selalu bersyukur, bertafakur, bertasbih hanya kepada Sang Pencipta alam semesta inilah. Kita diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah dan akan kembali lagi kepada Sang Pencipta alam semesta. Kelak kapan kita tidak mengetahui, yang biasa kita sebut namanya misterius problem. Ada 3 misterius problem yang harus kita ketahui, tapi kita tidak akan pernah tahu, yakni mati, rizki, dan jodoh. Nah, 3 kategori ini adalah misterius problem yang mengetahui hanyalah Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita hanya cuman harus bisa memupuk diri, harus bisa namanya tindak tanduk kita, sopan santun kita setiap hari untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang betul-betul diinginkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, agar kita menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang betul-betul bertawadu, manusia yang selalu beristiqomah dengan segala tingkah laku kita di muka bumi ini untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa gunanya kita memiliki jabatan, harta yang buat ketika kita tidak bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain? Tak ada gunanya apa-apa. Karena harta akan ditinggalkan sebagai warisan. Istri cantik pun kalau kita laki-laki akan ditinggalkan. Apalagi kedudukan.
Kedudukan dalam namanya jabatan kenegaraan akan ada masa pensiunnya. Tapi kematian tidak ada ujung pangkalnya. Akan hidup selama-lamanya yang disebut namanya abadan. Nah disinilah makanya kita harus selalu mengingat bahwa Sang Pencipta alam semesta ini mempunyai namanya spionase yang sangat luar biasa yang kita tidak pernah tahu. Tapi spionase itu berbuat selalu kebaikan sebagai penuntun, sebagai suri toladan agar kita mengikuti jejak dan langkahnya, agar kita hidup dalam satu keimanan dan kebaikan untuk menebarkan segala tentang ketulusan hati, kelembutan hati, agar kita tidak terjebak dalam sebuah namanya tipu daya alam semesta ini dan tipu daya dajjal dan tipu daya gebiarnya dunia, tipu daya duniawi, tipu daya gebiarnya kota, tipu daya gebiarnya dunia, dan tipu daya yang menyesatkan kita hingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hingga kita dipanggil ke hadirat Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang tidak mungkin tidak kita inginkan, sehingga kita harus memupuk diri selalu mengikuti sang spionase tadi. Sang Pencipta alam semesta ini membentuk spionase untuk kita ikuti sebetulnya. Mereka selalu mengawasi kita. Satrio Piningit ini adalah seorang spionase yang selalu mendoakan kita, selalu memberikan contoh agar kita meninggal dalam keadaan yang baik atau yang disebut dengan namanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah 3 misterius problem. Matinya kita tidak pernah tahu, rizki kita tidak pernah tahu, serta jodoh kita tidak pernah tahu sebelumnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.